أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وإذ قلنا wa dibaca pendek, ilqu di sini ada dzal sukun. Cara bacanya dialirkan saja dengan bacaan yang lembut. Wa ilqu. Jadi karena posisi dza ini yaitu makhrajnya di ujung lidah dengan ujung gigi seri di atas, maka saat membaca dialirkan secara lembut. Wa ilqu, ya, jangan dipantulkan. Kemudian qul nada. Ini qul, lamnya juga dialirkan setengah, ya. Qulna, jangan qul, keluar bunyi le. Nadakhu, di sini ada dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Nah, untuk alif ini dinamakan dengan hamzah wasal. Jadi kalau hamzah wasal ini saat pemasukan dia tidak dibaca, jadi gugur hamzahnya, ya. Nunnya seperti biasa dibaca, karena dalnya ada dal sukun maka tidak dibaca panjang.
Wa idh qulna da. Jadi ini dipantulkan secara pantulan ringan ya, karena qalqalafnya adalah sughra. Ku dibaca pendek, lu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya berharokat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibacanya 2 harokat. Kemudian ha dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibacanya panjang 2 harokat. Zi dibaca pendek, hilqah, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu qa. Nah, untuk alif lam al-qamariyah ini dibaca secara jelas, hilqa, atau kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Qar, di sini ada ra sukun yang sebelumnya berharokat fathah, maka ra ini dibaca hukumnya tafkhim, yaitu bacaan tebal ya. Qar dengan posisi ujung lidah terangkat ke langit. Ya dibaca pendek, ta juga dibaca pendek, fa dibaca pendek, ku juga dibaca pendek. Lu dibaca panjang. Di sini ada waw sukun sebelumnya berharokat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian minha ada nun sukun berhadapan dengan huruf ha, yaitu huruf halqi. Maka ini dinamakan dengan idhar halqi ataupun idhar hakiki. Cara bacanya nunnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi n-nya, minha. Jadi cukup ditekan mimnya saja, langsung masuk ke ha. Ha dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Hai, di sini ada ya sukun sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan harf len. Cara bacanya cukup dilunakkan saja ataupun dilembutkan saja bacaannya. Haitsu. Nah, ini ha ya, ha kecil. Jadi ha ini letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Jadi dia suaranya agak pedas ya. Ha, hai ya, bukan hai ya. Tu dibaca pendek, shi. Di sini hamzah ya, cara bacanya ditekan sedikit. Nah, untuk hamzah ini dibaca secara tipis. Shi tum, jangan syi' ya. Tapi shi. Kemudian tumra, di sini ada mim sukun berhadapan dengan huruf hijaiyah yang selain ba dan mim, dan di sini adalah hurufnya ra. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan ra, ini dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Shi tumra, tumra. Jadi tidak boleh ditahan ya atau dibaca secara dengung. Kemudian ra ini hukum bacaannya adalah tafkhim ya, karena harokatnya fathah, maka ra ini dibaca secara tebal. Ra, jadi posisi ujung lidahnya terangkat ke langit. Kemudian gha dibaca pendek. Dawa, di sini ada tanwin ya, berhadapan dengan huruf waw yang bertasydid di lain kalimat. Maka ketika ada tanwin berhadapan dengan huruf waw, maka ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya yaitu didengungkan. Raghadau, jadi ditahan dulu lebih kurang 2 harokat ya. Kemudian wadakhu, di sini ada dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat, maka ini dinamakan dengan qalqalaf sughra. Cara bacanya dalnya dipantulkan secara pantulan ringan. Wadakhu. Nah, untuk alif ini dinamakan dengan hamzah wasal. Jadi ini gugur ya, tidak dibaca. Wad langsung. Khu dibaca pendek, lulba. Di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu ba. Alif lamnya dibaca secara jelas atau kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Ba dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibacanya panjang 2 harokat. Ba dibaca pendek, sujja, karena di sini ada tasydid di huruf jim, maka cara bacanya sa-nya ditekan sedikit langsung dileburkan ke dalam huruf jim. Sujja. Ya, ja-nya dibaca pendek. Dawa, di sini ada harokat tanwin ya, bertemu dengan waw yang bertasydid di lain kalimat, maka ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya didengungkan.
sujadau. Jadi daunya ditahan lebih kurang 2 harokat ya, sehingga terbentuk suara yang mendengung. Wa dibaca pendek, ku dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian lu juga mad tabi'i zahiri, karena ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Ini juga dibaca panjang 2 harokat. Dan ini merupakan alif ziyadah, jadi tidak dibaca. Langsung ke hayatta ya, hayat. Karena ini ada huruf yang bertasydid di depan, yaitu huruf to, maka cara bacanya hanya ditekan sedikit. Hitta ya. To-nya dibunyikan secara tebal. To. Jadi ujung lidahnya menempel di gusi. Kemudian tunna, di sini ada harokat tanwin bertemu dengan nun yang bertasydid di lain kalimat. Maka ini juga dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya yaitu tanwinnya dimasukkan ke dalam bunyi nun dengan cara didengungkan. Hayattatun. Jadi ditahan dulu lebih kurang 2 harokat sehingga terbentuk suara yang mendengung. Hayattatun naghfir. Di sini ada huruf gha ya, yang letaknya di tenggorokan bagian atas. Gha ya, cara bacanya dialirkan setengah. Naghfir, jangan naghfir keluar bunyi g, itu bacaan yang salah karena gha ini bukan huruf qalqalaf, jadi tidak boleh dibaca secara memantul. Naghfir ya. Kemudian fir, karena ra ini adalah ra sukun dan sebelumnya berharokat kisrah, maka hukum ra ini dibaca tarqi, yaitu bacaan tipis. Fir ya, dengan berbentuk mulut yang terbuka. Naghfir, fir ya. Dan ra ini adalah sifatnya takrir, maka takrir itu ada getarannya, namun getarannya itu tidak boleh lebih daripada 2 kali. Fir ya, jangan firlah ya, terlalu berlebihan, itu juga bacaan yang salah. Kemudian la dibaca pendek. Kum kho, di sini ada mim sukun berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah selain badan mim, dan ini adalah hurufnya kho. Maka ketika mim sukun bertemu dengan kho, ini dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Kum kho, jadi cukup ditekan k-nya saja, langsung masuk ke kho, tidak perlu ditahan. Kha dibaca pendek. To dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ya juga dibaca panjang, ada harokat fathah berdiri tegak. Ini juga dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar, dibacanya panjang 2 harokat. Kemudian kum, di sini ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula. Jadi berhenti lebih utama. Maka untuk yang tanda waqaf ini lebih bagus berhenti. Nah, untuk berhenti tinggal disukunkan mimnya saja ya. Khotoyakum, kum ya, langsung dipotong, nggak boleh ditahan lama-lama. Kemudian wa dibaca pendek, sa juga dibaca pendek. Nah, untuk sa ini dibaca tipis ya. Sa, wasa ya. Dan jelas bunyi anginnya karena dia sifatnya adalah shafir. Nah, dibaca pendek. Zi dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Dulmu, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah, karena sudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu mim. Jadi alif lam ini dibaca secara jelas. Dulmu. Jadi kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Muh, di sini ada ha kecil ya, dan dia sifatnya adalah hamas. Jadi kalau hamas itu ada desis angin yang agak samar-samar. Maka saat melafadzkan huruf ha ini, yaitu dialirkan dengan desis angin yang agak samar. Muhsinin ya. Si dibaca pendek, nin dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Jadi ketika ada 2 huruf yang kita sukunkan di sini, yang pertama yaitu huruf ma sukun asli, dan yang kedua yaitu huruf nun sukunnya dengan sebab diwaqaf,
maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukunnya dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Sadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.